yang aku pengen datangin sebenarnya anime store-nya pasti ada di terminal 2 guys. Jadi sebenarnya aku sampai bandara tuh udah dari pagi banget, tapi ternyata belum cukup karena aku masih antri dari pagi. Akhirnya habis selesai check-in, imigrasi, sampai juga deh aku tinggal jalan kaki menuju boarding gate. Hey guys, kalian tahu gak sih aku tuh padahal udah nyampe ke bandara sekitar 2,5 jam dari sebelum rencana boarding gitu ya, tapi antrinya karena lama banget akhirnya aku tetap aja masuk check-in-nya tuh deket-deket sama boarding. Gimana yang belakang aku ngantri ya, but anyways aku juga kali ini sebenarnya sendiri pas check-in ke bandara. Gak ada yang nganter karena ini adalah flight jam 6 pagi, jadi tadi berangkat dari rumah jam 3 pagi gitu. A few minutes later. Jadi kali ini di perjalanan ke bandara aku tuh sendiri, jadi nggak ada yang nganter gitu karena flightnya itu jam 6 pagi. Makanya aku berangkat dari rumah tuh sekitar jam 3 pagi. Jadi kan kasihan ya kalau misalnya orang tua aku ikut nganter gitu kan, kayak capek pagi-pagi udah gitu pada ikutan tegang. Karena aku tuh juga baru beres packing tuh bener-bener 5 menit sebelum jam 3 pagi. Jadi tuh aku berangkat, semua tuh udah tegang banget. Sampai mama aku nggak ikut tidur, papa aku juga ikut bangun, padahal udah aduh kasihan nggak enak. Ya udah daripada aku capek ya aku bilang aku sendiri aja ke bandara ya. Sampai ya udah mau sunrise ya guys. Ini emang aku aja atau aku tuh sering jadi bagian orang-orang yang menunggu terakhir sampai kosong melompong, nunggu orang-orang tuh pada antri semua dan boarding. Sudah, akhirnya kita berangkat menuju transit pertama kita, yaitu di Jepang. Tepatnya kita bakal transit di Narita International Airport. Ini bagus banget gak sih awannya? Lihat, moodnya tuh bervariasi banget gak sih awannya? Mulai dari cerah, gelap, mulai mendung-mendung gini, sampai ada pulau tiba-tiba di tengah-tengah. Akhirnya landing juga di Jepang. Aku tuh udah siap-siap mau lari, tahu nggak? Karena di tiket aku tuh waktu transitnya mepet. Tapi ternyata plot twist. Guys, jadi aku nggak jadi ngibrit di Narita Airport. Tadi tuh waktu aku untuk transfer mepet banget kan, karena ternyata flight aku dari Tokyo ke Houston itu cancel. Dan pertanyaannya kan selanjutnya apa? Akhirnya tadi udah ke desk United Airlines dan aku dapat flight baru gitu, dikasih ke LA sekitar jam 7 juga. Jadi itu kayak sekitar 3 jam lagi lah. Jadi masih ada waktu buat nafas sedikit keliling mungkin ya dari Narita Airport. Cuma masalahnya aku nyampe di Bostonnya akan sedikit delay. Yang tadi akan nyampe tanggal 30 malam, itu aku bakal sampai jadi tanggal 31 pagi gitu. Ya bagusnya aku jadi bisa semalamannya di flight, tapi nggak bagusnya adalah jadi lebih lama sampainya. Terus tadi aku kayak meminta hak aku, jadi dapat voucher United Airlines-nya, dapat voucher buat makan in flight, tambahan snack, sama di LA airportnya aku dapat voucher buat makan, lumayan lah ya. Jadi yaudah, karena aku sekarang masih ada waktu sedikit, mungkin nggak terlalu lama, aku bakal explore Narita Airport. Jadi gitu aja ya guys, konsepnya ini adalah hal trending. Karena baru tahu cancelnya tuh pas landing ya, pas dari email, dia baru email kayak jam setengah 10 pagi, dimana itu ya aku lagi di flight dong, nggak baca, kayak nyalain wifi. Jadi let's go explore Narita Airport perhaps. Akhirnya aku punya lebih banyak waktu untuk transit di Jepang, dan ternyata banyak banget dong cemilan-cemilan khas Jepang yang
bikin pengen diborong gak sih? Walaupun akhirnya nggak juga dong. Itu ada di Akihabara. Ini ngingetin aku sama shopping center yang hits banget di Jepang itu loh. Pusat anime juga. Makanya di sini ada beberapa hiasan anime juga sih. Meski yang dijual kebanyakan makanan-makanan lucu. Habis itu ada shower juga nih buat yang transit dan mungkin gerah. Pengen mandi, ini bisa bayar nih buat showernya. A few minutes later. Ya ampun, kenapa tutup sih? Pada enak banget makan rame. Hey guys, aku nunggu 7-Eleven. Jujur aku gak ngerti kenapa semua restorannya tutup. Tadi ada McD, ada Ipudo. Kagak ngerti, padahal itu enak banget. Jadi ada jajan sini aja. Apa ya? Nah, kalau kita cari aman, milk tea. Jadi kayak aku belajar kalau jam 6 sore tuh udah kayak pada tutup gitu loh restoran. Di sini tadi tuh aku di 7-Eleven udah bener-bener diusir, udah tutup gitu gerbangnya. Jadi ayo oke sip beli, tapi tetap kebeli cemilan lumayan tadi sekitar 1.200 yen. Itu kayak kalau di Indonesiain rupiahin itu sekitar 130.000, not bad, dapat banyak. Iya guys, yang tadi aku jajan ya ada milk tea, onigiri, terus takut masih lapar akhirnya ada kayak paket sushi ini, terus coklat dan yogurt ya, lumayan lah ya. Terus asli lah kayak stok banget nyetoknya. Dengan waktu yang terbatas, ini nggak terlalu banyak yang bisa dilihat sih, emang lebih ke toko-toko oleh-oleh, jadi ada makanan, jajanan kecil kayak Sevo buat yang lapar kayak aku, terus kayak restoran cuma nggak buka ya, kayak pas aku nyampe udah tutup. Jadi itu aja sih yang aku pengen datengin, sebenarnya anime store-nya tapi ada di Terminal 2 guys. Pas aku masuk ke pesawat, aku ke tempat duduk yang ada di tiket kan. Tapi ternyata ada orang lain dong yang duduk di tempatku. Aku udah mikir, ya ampun drama apa lagi ini, udah pasrah aja deh. Ternyata tempat duduk aku itu ada di business class. Iya, aku dapat bisnis kelas meskipun aku belinya tuh tiket ekonomi. Alhamdulillah, ini benar-benar the bright side setelah aku di cancel tiket pesawatnya, tapi untungnya bisa chill di business class as a bonus. Udah gitu di flightnya yang paling lama kan, dari Narita ke LAX tuh sekitar 11,5 jam gitu. By the way, aku nonton film Top Gun Maverick kan di jalan, dan top banget sih, seru banget. A few minutes later. A little longer than a few minutes later.
akhirnya sampai juga di LA, dan di sini aku tuh harus mindahin 2 koperku yang ada di bagasi buat masuk ke bagasi pesawat selanjutnya, jadi kayak dipindahin gitu. Dan untungnya koperku tidak ada yang hilang. Ini adalah blessing yang wajib kita syukurin sih. Gak ada drama-drama koper di perjalanan. Hey guys, aku udah ada di LAX, mau pindah terminal. Jadi dari terminal kedatangan itu harus jalan kaki ke terminal 7. Dan bisnya jalan kaki karena nggak ada shuttle. Yang sana, yang lewat tadi kayaknya. Jadi lumayan juga jauh. Ini nggak recommended buat mepet sih kalau ada connecting flight. Selama di bandara LAX, karena aku nunggunya jadi agak lebih lama dikit, ya udah aku makan di restoran dengan voucher kompensasi karena aku di cancel kemarin flightnya. A few minutes later. Finally perjalanan terakhir setelah aku transit kedua dari LAX ke Boston. Ini udah flight domestik ya. Dan selama perjalanan di pesawat aku gak sempat rekam apa-apa sih. Cuma aku dapet temen juga di dalam flight karena sebelah aku ternyata seru juga diajak ngobrol. Dia juga kuliah di Boston. Asli akhirnya sampai juga sih di Boston setelah kurang lebih itu 36 jam. Termasuk transit aku yang mana ada 2 kan. Jadi ya lega. Tetapi plot twist, aku gak langsung ke apartemenku di Boston. Melainkan pergi ke kota lain dulu. Coba bisa tebak gak ini kemana? Akhirnya aku melipir dulu ke New Haven, yang mana ini juga pertama kalinya sih buat aku. Kira-kira ada yang bisa tebak gak? Kenapa sih aku ke New Haven out of all places? Tapi kenapa sih Mas Belva ada di New Haven? Mungkin aku ceritain di video yang bakal datang ya. Jadi stay tuned, but thank you so much guys for following on my journey, and I'll see you guys in the next video. Bye!